Selamat datang di modul perkuliahan jaringan komunikasi dan data. Pada modul kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan mengenai internet. Jadi di modul ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kerja dari internet dan jaringan yang sudah kita pakai hingga sekarang ini. Jadi pada dasarnya seluruh jaringan yang kita pakai pada saat ini merupakan salah satu kesatuan yang utuh. Terdiri dari komponen-komponen kecil, modular, dan masing-masing komponen tersebut saling berkontribusi agar bisa menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Oke, jadi saya coba memulai modul ini. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai computer networks dan internet. Jadi kita mau lihat apa itu internet dan apa itu network edge. Ya, seperti kita tahu bahwa internet merupakan salah satu kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin sudah menjadi kebutuhan yang pokok ya, bagi kita, terutama dalam kondisi sekarang ini. Dan internet ini saling terhubung antara satu sama lain. Ya, semua bisa saling terhubung antara satu dengan sama lain. Server bisa mempublish webnya dan kita bisa mengakses web yang ada di dalam server. Oke, nah di sini kita lihat bahwa dalam susunan mata kuliah jaringan komputer dan data, ya, di awal kita akan membahas mengenai yang namanya internet dan kita juga akan membahas apa itu network edge. Pendekatan yang kita gunakan dalam mata kuliah jaringan komunikasi dan data adalah pendekatan top-down approach, seperti buku yang menjadi referensi kita. Ya, jadi buku tersebut memberikan pendekatan top-down approach mulai dari layer yang paling tinggi yaitu application layer, turun lagi ke layer-layer yang lebih rendah. Nanti kita akan bahas per layer agar kita dapat memahami bahwa cara bekerja dari suatu network itu tidak sesederhana kita melakukan atau mengakses sebuah web. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa internet terdiri dari beberapa komponen, disusun oleh beberapa komponen di sini. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada mobile network. Ya, jadi mobile network ini bisa dibilang adalah end device yang kita miliki. Contohnya adalah smartphone, terus laptop ataupun komputer desktop, semuanya terletak di mobile network. Tidak harus memiliki jaringan GSM, tapi bisa juga jaringan dalam bentuk fiber kita di rumah. Yang penting di sini perangkat tersebut terhubung terhadap jaringan internet. Kalau kita misalnya punya suatu wireless LAN dan wireless LAN tersebut tidak dihubungkan dengan misalnya jaringan IndiHome ataupun jaringan First Media atau jaringan ISP. Jadi ISP adalah Internet Service Provider. Ya, itu termasuk jaringan lokal. Kita tidak bisa mengakses internet menggunakan jaringan tersebut. Lalu komponen kedua di sini adalah yang namanya Global ISP. Ya, Global ISP ini lebih berada di atas regional ISP. Regional ISP itu yang misalnya semacam beberapa service provider yang didukung oleh negara tersebut, misalnya masuk ke dalam regional ISP. Lalu ada global ISP dan seluruh regional ISP tersebut akan terhubung ke global ISP untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya home network, ya. Home network adalah bagian dari lokal jaringan kita. Misalnya kita di rumah memakai jaringan IndiHome, kita mendapat IP 192.168, itu adalah jaringan lokal kita. Ya, kita bisa mengakses device kita yang terhubung ke dalam jaringan lokal kita. Tapi kalau kita mau akses ke device orang lain yang berbeda jaringan, kita perlu define terlebih dahulu IP publiknya, kita perlu define device apa, protokol yang digunakannya apa. Lalu berikutnya ada yang namanya institutional network. Biasanya suatu organisasi yang cukup besar itu memiliki jaringan internal sendiri. Seperti kampus kita, di kampus kita memiliki jaringan
network yang terhubung mulai dari asrama sampai ke masing-masing fakultas. Oke, jadi kalau kita lihat ya bahwa internet ini adalah hampir jutaan bahkan ratusan juta device yang terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau kita bilang host di sini adalah end system, yaitu merupakan bagian terakhir yang bisa menerima paket data dari jaringan. Ya, misalnya komputer kita misalnya menonton suatu film streaming, itu menggunakan host device ya atau end system. Artinya end system itu adalah tempat terakhir dari data tersebut dikirimkan. Bisa juga server, antara server dengan server yang lain, ya end system juga. Dan di sini end system tersebut menjalankan yang namanya adalah aplikasi dari jaringan, network apps. Bisa berupa browser, bisa berupa email, HTTP atau IMAP. Ya, jadi beberapa aplikasi-aplikasi network, misalnya email ataupun browser, itu bisa dijalankan di end system. Jadi terminologi di sini end system adalah bagian komputer, server atau device yang bisa digunakan untuk mengirimkan data tadi atau tempat kita untuk misalnya melakukan browsing. Ya, jadi di sini contohnya adalah PC, server, wireless laptop, dan smartphone yang kita miliki. Lalu berikutnya, komponen berikutnya adalah jalurnya. Ya, kalau end system tadi adalah tempat terimanya atau tempat sumbernya. Kalau communication link adalah jaringannya. Ya, jaringannya ini mau pakai jaringan apa? Apakah memakai jaringan fiber, ya, fiber channel, serat optik. Jadi mungkin koneksi-koneksi ISP yang sekarang mungkin sudah memakai fiber channel, yaitu dalamnya adalah serat kaca bentuknya. Lalu ada chopper itu dalam bentuk tembaga, terus ada radio dalam frekuensi radio dan konektivitas satelit. Lalu ada juga istilah lainnya namanya transmission rate, ya bisa kita bilang sebagai bandwidth. Biasanya hal inilah yang biasa dibicarakan seberapa cepat internetnya. Ya. Jadi di sini bisa terminologinya adalah bandwidth. Kalau satelit mungkin kita sering melihat tapi kurang bisa kita sadari ya. Setiap kali kita melihat ada ATM atau anjungan tunai mandiri, biasanya ATM itu terdapat semacam parabola yang mengarah ke atas. Itu biasanya menggunakan satelit. Oke, berikutnya ada namanya packet switch. Ya, packet switch di sini terminologi di sini adalah melakukan forward paket, ya. Dan dalam bentuknya bukan dalam bentuk satu data yang utuh, tapi data tersebut dipartisi, ya, chunk of data. Di sini terminologinya adalah chunk of data. Dan paket switch ini biasanya dilakukan oleh yang namanya device router ataupun device yang namanya switch. Ya. Jadi tugas dari router ini adalah melakukan forward paket. Nah, di sini ada terminologi penting yang 3 ini saya ulang kembali. Pertama adalah end system. Ya. End system itu adalah host terakhirnya, bisa dapat berupa server atau bisa berupa PC, smartphone, dan lain-lain. Yang kedua adalah communication link-nya. Communication link-nya di sini adalah bisa jalurnya fiber, memakai frekuensi radio ataupun satelit. Biasanya kita melihat dari seberapa cepat dari transmisinya ini. Lalu berikutnya bagaimana jalur lalu lintasnya. Nah, ini diatur oleh yang namanya router dan switch. Ya, jadi sekarang ini sudah banyak device-device, terutama device yang kita miliki itu memiliki konektivitas langsung ke internet. Di sini ada beberapa contoh, ada toaster yang bisa membakar rotinya mirip dengan cuaca pada hari ini. Di sini ada IP telepon, terus ada
Sekarang ada SBC, single board komputer, yang bisa langsung terkoneksi dengan internet. Ya, ada juga device yang bisa menjadikan TV biasa menjadi smart TV dengan hanya satu box. Terus ada juga kulkas yang memiliki IP address ya untuk melihat informasi makanan atau bisa mengorder makanan. Ya, jadi hampir device-device yang sekarang memiliki konektivitas terhadap wireless. Bahkan AC pun sudah ada controller yang bisa digunakan untuk mengontrol AC dari jarak jauh. Ya, jadi sangat erat kaitannya basic ilmu basic dari jaringan komputer agar kalian dapat memahami, karena jaringan di sini kita dengan basic science dari jaringan, kalian akan dapat memahami bagaimana cara aplikasi itu mengirim data melewati jaringan. Misalnya kalian mengirimkan atau menggunakan suatu mobile apps, dan mobile apps tersebut pasti memiliki service terhadap suatu aplikasi di server sana, kalian melewati jaringan. Nanti barulah kalian akan memikirkan bagaimana jaringan tersebut dilindungi, bagaimana aplikasi kalian bisa robust di jaringan tersebut, lalu bagaimana layanan dari server bisa tetap prima melayani klien-klien yang cukup banyak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang secara umum internet merupakan gabungan dari ada networks ya. Jadi ada network edge, ada juga end system, dan ada juga packet switch di sana. Nah, di sini internet diibaratkan sebagai network of network. Jadi jaringan dari suatu jaringan. Tidak bersifat hierarki ya. Jadi biasanya nanti ada yang namanya istilah public IP ya, public internet, dan private internet. Nah, di sini internet itu dijalankan berdasarkan yang namanya protokol. Nah, protokol ini adalah aturan. Jadi nanti kita akan belajar protokol di dalam jaringan. Karena protokol inilah yang membentuk agar sebuah data itu bisa dikirimkan satu sama lain tanpa si aplikasi harus melakukan implementasi ulang define dari awal bagaimana suatu paket data dikirimkan. Jadi kita menggunakan protokol yang sudah ada sehingga si aplikasi dapat dengan mudah mengirimkan data kita ke tempat lain ya, atau ke end system lain. Dan ini ke protokolnya atau aturannya. Jadi protokol itu bisa kita ibaratkan sebagai aturan. Ada yang namanya TCP/IP, ada yang namanya HTTP, ya ada juga protokol namanya Skype, terus ada protokol juga namanya Ethernet. Mungkin kalian melihat Skype sebagai salah satu aplikasi video call. Namun di sini Skype itu mempatenkan aplikasinya dan juga cara kerjanya itu dalam bentuk sebuah protokol yang namanya Skype. Lalu di sini juga ada standar dari internet ya. Pertama adalah request for comments atau RFC. Lalu RFC ini memang dibuat oleh IETF, merupakan organisasi internet internasional ya, Internet Engineering Task Force. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana pengiriman data dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin kita sudah memakai hal tersebut ya, mungkin semenjak kita kecil atau semenjak kita di bangku sekolah dasar kita sudah bisa mengirimkan data. Namun di sini kita akan coba lebih memahami bagaimana data tersebut dikirimkan dari satu poin ke poin yang lain menggunakan beberapa protokol-protokol yang sudah menjadi standar. Oke, berikutnya di sini internet diibaratkan sebagai sebuah layanan. Jadi sebuah layanan infrastruktur yang melayani servis kepada aplikasi dalam bentuk web, dalam bentuk voice over IP, dalam bentuk email. Kita bermain game, kalian bermain game misalnya PUBG
atau kalian bermain misalnya Call of Duty, ya. Jadi infrastruktur internet itu dijadikan sebagai layanan. Kalian bisa berkomunikasi, dan pada saat misalnya kalian melakukan sesuatu di dalam game tersebut, lalu actionnya itu akan berdampak kepada pihak lain. Itu semuanya dikirimkan lewat jaringan internet. Di sini juga dibilang end system mendukung programming interface bagi aplikasi. Jadi sebenarnya memang dalam penggunaannya pengiriman data itu sudah dienkapsulasi semua, ya. Namun di sini kita ingin coba belajar satu persatu layer apa saja yang perlu kita tahu agar aplikasi kita bisa berjalan secara sempurna, ya. Oke, di sini mungkin kata-kata protokol ya terlalu regulasi, ya, terlalu terlalu governance atau terlalu mengatur, ya. Namun di sini bisa kita ibaratkan protokol itu sebagai aturan, ya, atau tahapan-tahapan yang perlu kita ikuti agar kita bisa menggunakan jaringan internet. Karena protokol ini sudah disepakati bersama. Kalau kita tidak menggunakan protokol ini, kita harus buat protokolnya sendiri, ya. Nah, itu menjadikan effort kembali. Jadi lebih baik kita menggunakan protokol yang sudah ada, ya. Jadi protokol-protokol tersebut menjadi salah satu landasan kita memakai suatu jaringan. Nah, di sini dibilang bahwa seluruh komunikasi dan aktivitas di internet itu menggunakan protokol yang sama. Jadi misalnya ada suatu situs di hack atau ada suatu data di suatu web berubah tanpa dirubah oleh adminnya, ya. Dan sebenarnya yang dibobol itu adalah ya bisa aja password dari adminnya atau bisa juga melewati protokol. Misalnya dia pakai HTTP, ya protokol HTTP-nya yang dicoba untuk diretas. Jadi hacker pun akan mencoba meretas dari protokol-protokol yang ada. Atau mungkin dia akan melihat port-port yang memang tidak dilindungi, ya, atau tidak di-close. Ya, karena nanti masing-masing aplikasi kita harus perlu mendefine port-port yang perlu didefine oleh aplikasi tersebut apa saja. Tidak boleh kita buka semua port bisa diakses oleh seluruh IP address. Kita harus memproteksi aplikasi kita. Itu salah satu contoh implementasi dari protokol ini. Nah, protokol ini mendefinisikan format, bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Tadi juga dibilang bahwa pesannya itu dalam bentuk chunks atau dalam bentuk partisi, ya. Jadi partisi-partisi inilah yang nanti akan dikirimkan. Jadi dia akan menentukan formatnya. Bisa dibilang ini adalah formattingnya atau aturan ketika kita ingin mengirimkan suatu data. Ya, ini adalah salah satu protokol jika kita berkomunikasi dengan manusia lain atau ketemu dan menyapa teman kita, kita say hi, lalu dia juga menyapa kita, hai, lalu sekarang waktunya jam berapa? Sekarang jam 2. Jadi dia bertanya, saya menjawab, atau saya bertanya, dia akan menjawab. Itulah yang biasa kita lakukan dalam komunikasi kita sehari-hari antara manusia dengan manusia. Nah, misalnya kalau kita berkomunikasi, misalnya ini adalah protokolnya dari suatu jaringan. Jadi di sini ada TCP connection request. Dia merequest terhadap suatu server. Lalu server tersebut akan mendefine TCP connection response. Artinya dia akan merespons TCP-nya tersebut. Lalu dia bicara lagi bahwa saya mau dapat get data dari HTTP www sekian-sekian, ya. Lalu dia akan mengirimkan suatu file ke dalam si komputer tersebut, ya. Jadi analoginya mirip kayak komunikasi kita dengan antara manusia dengan manusia. Namun di sini
tentu ada aturan-aturan yang perlu kita penuhi. Nanti mungkin dalam bentuk bit datanya, ada SCC, error correcting code-nya, agar data tersebut benar-benar bisa valid. Oke, jadi untuk bagian pertama di sini tadi sudah kita bahas apa itu internet. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai internet, mulai dari yang paling umum hingga yang paling spesifik, bisa kalian pahami dengan baik. Oke, untuk modul internet sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.